Namaku Adinda, umurku 20 tahun. Saat ini aku masih duduk di bangku kuliah di salah satu universitas terkenal di kota Jakarta. Setiap hari aku selalu disibukkan dalam hal-hal yang positif. Selain kuliah, aku juga sibuk mengajar di sebuah bimbel. Walaupun gajinya tak begitu tinggi, tapi setidaknya masih bisa menutupi keperluan kuliahku tanpa harus meminta dari orang tuaku yang berada di Pulau Sumatera. Di sini aku tinggal di sebuah tempat kos berbentuk bedeng, sederhana yang memiliki one gate system yang dihuni oleh teman-teman kos yang baik dan ramah. Kami tak pernah pelit untuk saling membantu antar sesama teman kos dalam hal apapun. Aku sengaja memilih tempat kos di sini karena walau agak jauh dari kampusku, tempatnya juga terkesan baik. Di tempat kos ini, laki-laki dilarang masuk. Jadi jika ada yang mengajak teman laki-laki atau pacarnya, maka yang diajak itu harus menunggu di luar. Begitulah kebijakan pemilik kos tempatku tinggal ini yang sangat aku sukai. Seumur hidupku, aku belum pernah mengalami apa yang orang sebut dengan pacaran. Jangankan pacaran, berjalan berduaan dengan teman priaku saja aku tak pernah. Bukannya aku tak menyukai laki-laki, namun aku yang sejak SMA aktif di kegiatan rohis dan di kampus, aktif dalam organisasi keislaman membuat ku paham bahwa pacaran itu dilarang. Aku lebih memilih single dan menjaga diriku baik-baik hanya untuk suamiku kelak. Kulihat jam menunjukkan pukul 7 pagi. Aku sedang duduk di atas tempat tidurku sambil menunggu sesuatu datang. Tok tok tok. Sebuah suara pukulan antara dua kayu terdengar datang dari kejauhan. Aku segera memandangi cermin memastikan tak ada semili pun auratku yang tampak. Aku segera berlari menuju gerbang memanggil penjual makanan yang telah menampakkan wujudnya. Meng, mie ayamnya semangkok ya? Aku memberikan sebuah mangkok yang sudah kubawa dari kamarku kepada penjual mie ayam itu. Beliau ini sudah setiap hari lewat di depan kosku. Biasanya banyak teman-teman kosku yang membeli, namun karena ini adalah hari Minggu, maka teman-temanku biasanya bangun kesiangan. Penjual mie ayam, ini Neng, seperti biasa dibanyakin sayurnya. Aku menyambut mangkok panas itu dengan hati-hati agar jemari tanganku tak bersentuhan dengan jemari penjual mie ayam itu. Setelah kuserahkan uangnya, aku segera masuk ke kamar dan menikmati sarapan pagi dengan mie ayam kesukaanku. Setelah menyelesaikan santap pagi, aku segera mengambil handuk dan menuju kamar mandi yang ada di dalam kamarku. Aku melepas kerudung panjangku yang belum kulepas sejak membeli mie ayam tadi, lalu disusul oleh blus merah mudaku. Kemudian aku melepaskan kaitan rok panjangku dan meloloskannya melalui kedua kakiku. Kemudian disusul oleh celana training panjang yang juga selalu kupakai agar betisku tak tersingkap di saat aku berjalan. Ini tampaklah kedua kaki jenjangku yang putih mulus tanpa celah yang tak pernah dilihat oleh laki-laki manapun. Bahkan teman perempuanku pun tak pernah melihatnya karena aku tak pernah memakai celana hot pants. Walau di dalam kos atau rumah, aku mengguyur tubuh mulusku dengan air dari gayung. Aku mengambil botol sabun cair dan menumpahkan isinya ke telapak tanganku. Aku pun langsung memakaikan sabun cair itu ke seluruh tubuhku mulai dari lengan, payudara, perut, leher dan juga kaki. Busa-busa sabun itu nyaris menutupi tubuhku. Lalu, ku bilas semua busa itu hingga tubuh mulusku terpampang lagi. Dengan cepat ku selesaikan mandiku. Aku keluar kamar mandi dengan handuk yang melilit menutupi tubuh mulai dari dada hingga 10 cm dari pangkal pahaku. Aku kaget ketika ku lihat jendela kamarku masih terbuka. Khawatir jika ada orang lain, walaupun itu perempuan, yang akan melihat auratku. Ketika aku bergegas menutup jendela, handukku pun terlepas dan terjatuh ke lantai hingga membiarkan tubuh telanjangku terlihat jelas. Tak bisa ku bayangkan jika suami ibu kos di sini melihatku seperti ini.
aku pasti akan sangat menyalahkan diriku dan menyesalinya. Ku tutup jendela dan kurapatkan gorden agar tak satu pun mata dapat memandangiku yang sedang telanjang. Kini di dalam kamarku, masih ku biarkan handuk itu tergeletak di lantai kamarku karena sudah kupastikan tak ada celah untuk mengintip di kamarku ini. Lagi pula mana mungkin ada perempuan yang begitu niatnya mengintip wanita lain, dan aku pun yakin bahwa tak ada yang memiliki kelainan seksual di tempat kos ini. Ketika aku hendak mengambil handuk yang terkapar itu, aku terpeleset karena lantai yang basah akibat tetesan air di tubuhku hingga aku terjatuh ke lantai dan pantatku terasa sakit. Dan kakiku yang terpeleset tadi tanpa sengaja mendorong handuk itu hingga terkena ke lantai kamar mandi yang masih sangat basah. Aku perlahan bangun sambil memegangi pantatku yang sakit dan mengambil handuk itu. Sayangnya handuk itu sudah lumayan basah dan tak bisa lagi kugunakan. Akhirnya kuputuskan untuk langsung memakai pakaian saja. Belum sempat ku membuka lemari pakaian, handphoneku berdering. Kulihat Dika, teman kuliahku yang menelpon. Aku sebenarnya malas mengangkat telepon dari laki-laki, tapi karena aku dan Dika memiliki urusan tugas kelompok, maka aku terpaksa mengangkatnya. Setelah Dika selesai membicarakan masalah tugas kelompok, ia belum juga ingin menutup telepon itu, malah ia meminta waktu agar aku bersedia mendengar curhatannya. Awalnya aku ragu, namun karena Dika ini termasuk orang yang sangat baik, aku mengizinkannya untuk menceritakan masalahnya padaku. Akibat terlena mendengar curhatannya, aku tak sadar membaringkan tubuhku di atas kasur dan aku baru ingat jika aku belum memakai pakaian apapun. Ingin sekali aku menghentikan pembicaraannya, namun ia terus saja berbicara tanpa memberi celah. Dika tertawa dengan keras. Aku malu karena melakukan ini dan lebih-lebih lagi aku melakukannya saat sedang berbicara di telepon dengan teman laki-lakiku. Salahku sendiri kenapa mau mendengar curhatannya dan menunda memakai pakaian. Namun sensasi mengobrol dalam keadaan telanjang ini memberi sensasi berbeda pada diriku. Kenapa aku jadi begini? Aku TDK boleh meneruskannya. Aku pun belum pernah melakukan ini sebelumnya karena aku selalu menghindarinya.